Halo Sobat Trader, jumpa lagi dengan saya Adit dari Republik Trader Academy. Mungkin banyak dari teman-teman yang sudah trading namun belum mendapatkan cuan yang konsisten. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips indikator apa saja yang biasa saya pergunakan dan bagaimana cara untuk melakukan screening dengan aplikasi TradingView. Namun, sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa klik subscribe dan like video ini. Mari kita mulai. Ya, malam ini kita coba bahas ya untuk belajar karena banyak teman-teman yang masih belum paham cara baca chart nih. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu candle per candle. Nah, ini kalau candle per candle teman-teman udah tahu, terus teman-teman udah paham tentang tren dan kegunaan indikator, ya mudah-mudahan sih teman-teman bisa konsisten cuan. Nah, ini saya jelasin dulu pertama-tama ya, dari kita review dulu lah. Kita review dulu dari awal tentang candle dulu deh yang gampang. Cara bacanya dan kira-kira pola-pola candle seperti apa yang bisa menguntungkan. Yang pertama, untuk candle biasanya yang akan menguntungkan itu memang dengan metode open sama dengan low itu cukup menguntungkan. Karena probabilitas open sama dengan low itu biasanya jauh lebih besar ketimbang open sama dengan high. Nah, itu kunci yang pertama. Jadi kalau kita lihat ada candle kayak gini yang berbentuk marubozu kayak gini ya, nggak ada ujungnya, nggak ada ujung atas ujung bawah, ini kok candle berarti kuat banget, dan ini biasanya pertanda bahwa akan melanjutkan kenaikan. Apalagi kalau sampai candlenya itu dia 3 hijau seperti ini, ada 3 hijau misalkan, itu biasanya akan melanjutkannya lebih tinggi. Teman-teman juga bisa lihat nanti di YouTube RTA juga udah dijelasin tentang. Yang kedua, teman-teman tahu tentang tren. Nah, kita coba tentang tren yang lebih enak. Misalkan. Nah, ini tren juga udah kita jelaskan di YouTube. Nah, cara baca tren kita harus lihat selalu di mana akan adanya pola, yaitu yang pertama ada higher high membentuk higher high. Nah, ini seperti ini ya. Yang pertama ini anggapnya low, higher, lower high. Low, higher, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, itu formasi kayak gitu udah pasti uptrend. Nah, dibantu lagi cara gambarnya. Nah, yang pertama gambarnya teman-teman kalau untuk uptrend itu gambarnya dari bawah ya, dari bawah candle ke bawah yang lebih atas. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, cara ngedraknya gini. Nah, selama ini posisinya dia berada di atas garis trend line ini disebut dengan trend line, ini masih uptrend posisinya. Jadi kita masih menyebutnya bahwa saham ini masih uptrend. Nah, ini contohnya CEP ya. Nah, ini posisinya berarti masih uptrend. Nah, sedangkan untuk downtrend, kalau untuk downtrend itu formasinya terbalik. Kita cari saham yang downtrend. Nah,
untuk downtrend dia akan membentuk kebalikannya, yaitu high, low, lower high, lower low, lower high. Nah, ini formasi downtrend. Nah, kita coba bantu dengan trendline. Caranya ialah dragnya dari yang high ke lower high-nya. Nah, kayak gini. Kalau dia sudah break, kemungkinan dia sudah berbalik arah. Nah, ini alat bantu yang paling gampang untuk dipergunakan. Buat teman-teman yang belum bisa cara tariknya, itu bisa juga pakai indikator ini nih, alat bantu lain, itu namanya indikatornya zigzag. Nah, ini dia. Pakai indikator namanya zigzag, nanti bakal ketahuan. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, ini formasinya jelas. Kalau kita pakai zigzag, berarti high-nya mana, lower high-nya gimana. Nah, ini tinggal kita ngedrag aja. Nah, tuh contohnya ya. Ini bisa jadi alat bantu juga. Yang kedua, kita pakai selain ini, kita pakai juga Bollinger Band. Nah, ini sebagai alat bantu kita juga nih. Nah, Bollinger Band ini buat teman-teman tahu volatilitas atau di mana market itu sedang ramai. Kalau dia membentuknya kecil seperti ini, berarti market belum ramai. Tapi kalau dia sudah membesar seperti ini berarti market sedang ramai. Entah itu ramai dalam pembelian atau ramai dalam penjualan. Nah, ini seperti ini ya. Jadi mudahnya itu kalau untuk Bollinger Band, selama dia masih ada di dalam channelnya, nah ini channel yang ini, itu dia masih bisa kita pantau ya. Kalau dia sudah lewat, apalagi lewat sudah jauh, nah kita harus tunggu di dalam channel ini. Nah, di dalam channelnya dia, supaya kita tidak sangkut di atas. Contoh misalkan CEM lah, yang masih uptrend. Nah, lihat, perhatikan ya, perhatikan. Dia sudah naik tapi tidak terlalu jauh ya. Dia turun lagi. Dia naik lagi, dia turun lagi, masuk ke dalam. Dia lewat lagi, dia turun lagi supaya masuk ke dalam. Dia naik lagi. Nah, kemungkinan CEM besok akan naik nih, jika melihat ini, karena dia posisi sudah di dalam channel dia dan masih uptrend. Jadi ini salah satu alat bantu lagi untuk kita pakai dalam menentukan volatilitas dari sebuah saham. Kita udah dapat pertama tren, yang kedua kita udah dapat yaitu volatilitasnya. Nah, yang sekarang saya mau ajarin ialah tentang aligator. Nah, ini aligator. Aligator saya udah sempat jelaskan sebelumnya, mungkin ada yang baru atau teman-teman tidak sempat ikut. Aligator itu hampir sama dengan posisinya ialah MA. Ini yang hijau itu ya, ini formasinya nih. Formasinya ialah kalau dilihat yang hijau itu MA5, yang merah itu MA8, yang biru itu MA13. Nah, itu formasinya seperti itu. Jadi ini 5, 8, dan 13. Nah, posisinya kalau dia itu uptrend, posisinya harus begini. 5, 8, 13. Tapi kalau dia downtrend, kebalikannya. 13 yang di atas, 8 tetap di tengah, 5 yang di bawah. Kita lihat yang
Unilever, apakah benar? Nah, contoh yang, nah ini dia. Ketika dia uptrend naik, posisinya hijau, merah, biru. 5, 8, 13. Ketika dia turun dan downtrend, posisinya ialah dari atas 13, 8, 5. Ini aligator ini cukup efektif ya buat saya secara pribadi untuk membaca kemungkinan arah dari sebuah harga. Memang ini termasuk dari indikator yang lagging. Lagging itu ialah mencerminkan masa lalu. Jadi dia tidak bisa memprediksi ke depan. Nah, kalau yang indikator leading, nah ini contohnya indikator leading ialah kayak stokastik atau RSI. Jadi kalau dia mengarah ke atas dan dia belum lewatin dari, ini kayak ada channel juga ya, ada 20 dan 80. Nah ini kalau dia selama masih ada di range ini, kemungkinan untuk naik itu masih cukup besar kalau dia mengarah ke atas. Nah, selama dia belum melewatin 80, ini belum namanya overbought atau belum jenuh beli. Jadi kalau udah lewatin dari 80, ini teman-teman perlu waspada juga. Kalau dia turun sampai lewatin 20, ya ini 20 paling bawah di sini, ya. Kalau 20 dan sudah ada di bawah sekali dasar kayak gini, kemungkinan untuk naik itu cukup besar. Nah, ini apalagi kalau sampai dia sudah golden cross. Nah, seperti ini. The golden cross kemungkinan untuk naik tuh nanti bisa naik lagi itu cukup besar. Nah, ini indikator yang leading indikator. Tapi ini semuanya indikator ini tidak juga 100% ya, tidak juga 100%. Teman-teman harus terus asah gimana caranya supaya bisa serak dengan indikator-indikator yang disediakan oleh TradingView ini. Ini satu lagi indikator yang akan saya ajarkan, dan ini jadi indikator yang andalan saya juga, yaitu indikator namanya Ichimoku. Nah, untuk Ichimoku ini saya biasa ganti, ini saya ganti jadi, sorry, saya tebelin biar kelihatan. Ini saya biasa ganti orange, yang ini hitam. Oke. Ichimoku ini termasuk yang cukup lengkap. Cukup lengkap kenapa? Karena dia bisa memprediksi 52 candle ke depan, ya, 52 candle ke belakang dan 52 candle ke belakang, depan dan belakang. Jadi, nah ini ada ada 5 komponen. Yang ini namanya, yang biru itu namanya Tenkan-sen, atau kalau di Inggrisnya itu conversion line. Kalau yang orange ini Kinjunsen, atau yang disebut dengan baseline. Nah, ini patokannya dua ini dulu. Dua garis ini ya, dua garis ini. Rules yang pertama, jika garis yang biru ya, jika garis yang biru, nah ini itu beririsan dengan garis yang orange, ya, itu atau golden cross, dia akan naik. Itu rules yang pertama. Dia akan naik. Jika sudah kayak gini nih, kemungkinan dia akan naik. Nah, dia sudah bersatu kayak gini antara biru dan orange, dia akan naik. Kalau dia mengarah ke atas, dia naik. Nah, ditambah rules yang kedua ialah posisinya ini yang namanya lagging indikatornya. Nah, ini mengarah ke atas, maka diperkirakan pergerakan harga akan menuju ke atas.
karena ditambah dengan si Kim Junsen dan Tenkan-sen ini terjadi golden cross. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah, untuk saham uptrend yang bagus, terjadinya golden cross ini berada di atas awan. Nah, ini ada dua awan ya. Ada awan yang hijau, ada awan yang merah. Kalau awan yang hijau ini posisinya uptrend. Awan yang merah ini posisinya downtrend. Nah, jika dia menembus dari awan si merah ini, artinya dia akan berubah arah dari downtrend menuju uptrend. Nah, ini jika ini namanya Chikou-span nih, Chikou-span, ini ada Chikou-span A, Chikou-span B, ini ada warnanya beda. Ini hijau, ini warnanya merah. Jika ini juga terjadi golden cross, seperti contoh ini, seperti contoh ini, dia sudah terjadi golden cross. Nah, dia akan naik, dia posisi akan naik. Nih, contohnya di sini, mana ya? Nah, ini dia. Nih, seperti ini, dia membentuk awan baru yang hijau uptrend, maka dia akan naik. Nah, ya. Ini rules yang ketiga. Jadi teman-teman harus perhatikan 3 rules itu, bahwa si Kim Junsen berpotongan dengan Tenkan-sen atau conversion line dengan baseline. Kalau di sini namanya conversion line ya, kalau pakai trading view. Nih, conversion line dan baseline. Nah, lagging span-nya ini harus mengarah ke atas. Ini untuk uptrend. Dan Chikou span-nya, nih, leading span-nya itu dia harus beririsan, maka kita akan dapatkan saham uptrend. Nah, ini yang biasa akan saya jadikan indikator penentu arah kemana nih. Keunikannya, kalau pakai si indikator Ichimoku ini, dia bisa menentukan juga target kita. Nah, ini yang teman-teman lihat ada kayak garis mendatar gini. Ini bisa dijadikan sebagai resistennya dia. Nah, ini resistennya dia. Ini bisa dijadikan resistennya dia. Kalau teman-teman lihat ada yang mendatar, ini bisa menjadikan resistennya dia. Dan ini bisa menjadikan supportnya dia kalau di bawah. Nah, untuk Ichimoku semudah itu. Jadi awalnya memang ngelihatnya ribet karena banyak sekali indikatornya, tapi kalau teman-teman tahu kegunaannya, ini sangat mudah. Teman-teman bisa ngelihat dengan seperti ini. Ini teman-teman bisa melihat bahwa ini saham akan naik. Apalagi kalau dia sampai menembus awan ini. Nah, ini posisi akan semakin naik. Jadi ini indikator yang saya mau coba teman-teman pelajarin. Nanti saya kasih materinya tentang ini, tentang Ichimoku ini supaya lebih teman-teman kuasai. Hanya dengan 3 indikator yang sudah saya kasih sebelumnya, ditambah ini, teman-teman insya Allah bisa konsisten cuan. Jadi caranya gimana untuk mencari saham yang dengan Ichimoku-nya yang bagus kayak tadi yang saya jelaskan. Nah, ini di sini carinya yang pertama, ini kita coba ya dari top gainers dulu. Kita berdasarkan top gainers, kan? Kita tambahin. Nah, nih. Ini kita hilangin dulu ya. Kita reset. Ya. Kalau bisa cari harga yang di atas atau sama dengan low-nya. Nah, jadi ini membentuk higher high-nya.
bukan higher low tapi higher high-nya, karena kita harus berada di atas low sebelumnya, entah dia higher low atau higher high-nya. Nah, ini si harga harus di atas dulu daripada low yang sebelumnya. Yang kedua, kalau bisa volumenya di atas 1 juta. Itu yang kedua. Nah, untuk Ichimoku, teman-teman tinggal cari Ichimoku conversionnya beririsan dengan Ichimoku baseline-nya. Nah, kita lihat saham-saham apa aja. Nah, ini dia. Ini dia saham-saham yang didapat dari yang udah kita screening. Ada 6 saham. Nah, ini ya. Ada Same. Benar gak Same ini posisinya akan naik? Nah, ini dia. Same. Nah, lihat dia sudah beririsan. Dia beririsan posisinya, dan ini juga akan golden cross juga. Dia paling tidak akan menuju ke sini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ke sini kemungkinan. Nah, ini sebagai resisten yang harus dia tembus. Artinya kalau dia tembus ini, dia akan semakin naik. Nah, resisten berikutnya lagi mana? Nah, resisten berikutnya lagi bisa ini dijadikan sebagai resistennya. Tahu ini. Nah, itu dia. Semudah itu melihatnya. Jadi kalau sudah dia posisinya golden cross, dia kemungkinan akan uptrend dan volumenya cukup mendukung. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat IMJS lagi. Apakah sama? Nah, IMJS lebih bagus malah. Dia berada golden cross di atas dari awannya. Ini jauh lebih bagus malah. Nah, kalau kita lihat secara tren, nah ini kita garis coba trennya. Dia coba menembus trennya. Tuh. Ini garis trennya, downtrendnya dia coba tembus. Maka jika ini berhasil, dia akan menuju ke sini nih, ke 376. Itu contoh sahamnya. Nah, seperti itu cara mencari saham yang kemungkinan akan naik, dan juga cara membaca dari indikator yang biasa saya pergunakan. Kalau teman-teman pakai ini terus, coba dipelajari terus, coba dianalisa lebih lanjut, itu insya Allah bisa konsisten lah insya Allah. Nah, kira-kira gitu teman-teman, ini yang mau saya coba tularkan ilmu ini supaya teman-teman juga bisa menjadi trader yang mandiri. Setelah sama-sama kita ikuti semua penjelasan dari materi yang telah diberikan, semoga materi yang diberikan tersebut bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya, dan semoga rekan-rekan bisa menjadi seorang trader yang mandiri dengan analisa sendiri dan terus bisa menghasilkan cuan yang konsisten. Ikuti terus video-video dari Republic Trader Academy. Terima kasih.